lagi bersama saya Yohana Givanesa Manik dengan NIM 1840560. Saya akan menjelaskan tentang beberapa lembaga keuangan bukan bank. Baik, berikut pemaparannya. Lembaga pertama yang saya akan bacakan adalah pasar modal atau bursa efek. Bursa efek atau bursa saham atau stock exchange adalah sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar di bursa itu. Bursa efek tersebut bersama-sama dengan pasar uang merupakan sumber utama pemodalan eksternal bagi perusahaan dan pemerintah. Biasanya terdapat suatu lokasi pusat, setidaknya untuk catatan, namun perdagangan kini semakin sedikit dikaitkan dengan tempat seperti itu, karena bursa saham modern kini adalah jaringan elektronik yang memberikan keuntungan dari segi kecepatan dan biaya transaksi. Karena pihak yang bertransaksi tidak perlu saling tahu lawan transaksinya. Perdagangan dalam bursa hanya dapat dilakukan oleh seorang anggota, sang pialang, saham permintaan dan penawaran. Dalam pasar-pasar saham didukung faktor-faktor yang sama seperti halnya dalam pasar bebas, mempengaruhi harga saham. Sebuah bursa saham seringkali menjadi komponen terpenting dari sebuah pasar saham. Tidak ada keharusan untuk menerbitkan saham melalui bursa saham itu sendiri, dan saham juga tidak mesti diperdagangkan di bursa tersebut. Hal semacam ini dinamakan off exchange. Untuk saham yang sudah terdaftar di perdagangannya harus lapor ke bursa yang bersangkutan. Penawaran pertama kali dari saham kepada investor dinamakan pasar perdana atau pasar primer, yang biasa dikenal pembelian saham IPO atau Initial Public Offering. Dan perdagangan selanjutnya disebut pasar kedua atau pasar sekunder. Pada pasar perdana, para investor hanya membeli saham. Jika investor ingin menjual kembali sahamnya, maka dapat dilakukan di pasar sekunder melalui perantara perdagangan saham atau broker. Penjelasan selanjutnya akan saya lanjutkan tentang pasar modal, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, penjelasan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan perusahaan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya akan saya paparkan lagi lebih lanjut tentang pasar modal. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, atau equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana perdanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai macam sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang atau jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, warrant, right, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, future, dan lain-lain. Instrumen keuangan atau produk yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia itu contohnya seperti saham, surat utang, reksadana, exchange traded fund atau ETF, terus ada derivatif. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu saham. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Artinya pemilik saham adalah sebuah pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar kekuasaannya di perusahaan tersebut. Dengan menerbitkan saham, memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis saham atau efek ekuitas dengan imbalan uang tunai. Ini adalah metode utama untuk meningkatkan modal bisnis selain menerbitkan obligasi. Saham dijual melalui pasar primer atau pasar sekunder. Saham atau stok merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Yang kedua ada surat utang atau obligasi. Surat utang atau obligasi merupakan salah satu efek yang tercatat di bursa di samping efek lainnya seperti saham, sukuk, efek beragun seperti maupun aset dana investasi atau real estate. Obligasi dapat dikelompokkan sebagai efek bersifat utang di samping sukuk. Obligasi dapat dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindahtangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi dapat diterbitkan oleh koperasi maupun negara.
Yang ketiga ada reksadana. Reksadana adalah wadah atau pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dan instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan ke dalam portofolio investasi seperti saham, obligasi pasar uang, ataupun efek security lainnya. Yang ketiga ada Exchange Traded Fund atau ETF, adalah reksadana yang diperdagangkan di bursa efek. ETF merupakan kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya dicatat dan diperdagangkan di bursa efek seperti halnya saham. Seperti halnya saham atau reksadana pada umumnya, terdapat pula manajer investasi dan bank kustodian. ETF pada awalnya dimulai di negara Kanada pada tahun 1990 di bursa efek Toronto, kemudian menyebar ke negara Amerika Utara lainnya, yaitu Amerika Serikat pada tahun 1993 dan kemudian menyebar luas ke Eropa. Dengan mulai pada tahun 1999 di Indonesia sendiri, ETF mulai ada pada tanggal 18 Desember 2007 dengan reksadana indeks, di mana indeks dijadikan underlying adalah indeks LQ45. Baik, yang selanjutnya ada derivatif. Dalam dunia keuangan atau finance, derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian menukar-menukar yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadikan acuan pokok atau juga disebut produk turunan atau underlying product. Dari memperdagangkan atau menukarkan secara fisik itu aset, pasar melakukan perjanjian untuk saling mempertukarkan uang, aset atau suatu nilai di suatu masa yang akan datang dengan mengacu pada aset yang mengacu pada acuan pokok. Derivatif digunakan untuk manajemen investasi atau manajemen portofolio perusahaan dan lembaga keuangan seperti investor perorangan untuk mengawal posisi yang mereka miliki terhadap risiko dari pergerakan harga saham dan komoditas, suku bunga, nilai tukar valuta asing tanpa mempengaruhi posisi fisik produk yang menjadi acuan atau underlying. Pasar modal itu diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Baik. Ya, saya akan melanjutkan tentang dasar hukum pasar modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan angka 1 afiliasi adalah A. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal. B. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut. C. Hubungan antara dua perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama. D. Hubungan antara perusahaan dengan pihak baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut. E. Hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama. Atau F. Hubungan antara perusahaan atau pemegang saham utama. 2. Anggota bursa efek adalah perantara perdagangan efek yang telah memperoleh izin dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek. 3. Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. 4. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli pihak ada yang lain bertujuan untuk memperdagangkan efek di antara mereka. 5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakauan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. 6. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. 7. Informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. 8. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening untuk menjadi nasabahnya. 9. Lembaga clearing atau pinjaman adalah lembaga yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjamin penyelesaian transaksi bursa. 10. Lembaga penyimpan dan penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi kegiatan bank kustodian sehingga efek dan lain. 11. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi dan pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan undang-undangan yang berlaku. 12. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 13. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 14. Penasihat investasi adalah pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan atau jasa. 15. Penawaran umum
adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. 11. Penitipan kolektif adalah jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang berkepentingan diwakili oleh kustodian. 17. Penjamin emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tersedia yang tidak terjual. 18. Perantara perdagangan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. 19. Pernyataan pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh emiten dalam rangka penawaran umum atau perusahaan publik. 20. Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. 21. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perdagangan efek, atau manajemen investasi. 22. Perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal yang disetor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah atau jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 23. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi. 24. Portofolio efek adalah perkumpulan efek yang dimiliki oleh pihak. 25. Prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat untuk seluruh informasi material mengenai usahanya atau efek yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodalan terhadap efek yang dimaksud dan atau harga dari efek tersebut. 26. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. 27. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek dan manajer investasi. 28. Transaksi bursa adalah kontrak yang dibuat oleh anggota bursa efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh bursa efek mengenai jual beli efek, peminjaman efek, dan kontrak lain mengenai efek atau harga efek. 29. Unit penyertaan atau satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. 30. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Pasal-pasal selanjutnya dapat diakses melalui ojk.go.id. Baik, sekian pemaparan saya tentang pasar modal dan bursa efek. Materi selanjutnya tentang lembaga keuangan bukan bank akan saya upload dalam jangka waktu berdekatan. Stay tune terus. Terima kasih.